Halo warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini Rabu 3 Juni 2026 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto melantik dan mengambil sumpah jabatan 21 administrator serta pengawas di lingkungan Pemprov DKI di Balai Kota DKI Jakarta. Mewakili Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Uus menegaskan pelantikan ini adalah upaya penguatan organisasi. Para pejabat baru diminta bergerak cepat dan memastikan setiap kebijakan bisa diterjemahkan menjadi pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pasukan Kuning Bina Marga Jakarta Timur berhasil menggagalkan aksi pencurian kabel dan komponen panel listrik penerangan jalan umum di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara. Terduga pelaku berinisial ARS beserta barang bukti tang potong langsung diserahkan kepada Polsek Jatinegara untuk diproses hukum. Gangguan pada panel listrik ini telah terjadi berulang kali dan kerap menimbulkan kerugian pada aset milik Pemprov DKI. Memperingati Hari Lanjut Usia, MRT Jakarta melibatkan 24 sukarelawan lansia sebagai petugas di 4 stasiun tersibuk. Mereka bertugas mengedukasi penumpang, mulai dari ketertiban antre di garis kuning hingga mendahulukan penumpang turun. Program ini menjadi bentuk penghormatan kepada lansia, sekaligus mengkampanyekan budaya disiplin dan inklusif di ruang transportasi publik ibu kota. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Kehilangan tempat tinggal akibat musibah kebakaran bukan hal yang mudah untuk dihadapi. Apalagi jika lingkungan tersebut menyimpan banyak kenangan sejak kecil. Namun demi masa depan dan kualitas hidup yang lebih baik, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak warga korban kebakaran di Kemayoran untuk mempertimbangkan pindah ke rumah susun. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau langsung lokasi kebakaran yang melanda permukiman warga RT 2 RW 4, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran hebat yang terjadi pada Senin 3 Juni telah menghanguskan 304 bangunan dan berdampak pada 679 jiwa. Dalam kunjungannya, Rano sempat berbincang dengan para korban. Rano mengajak warga untuk mempertimbangkan tinggal di hunian vertikal atau rumah susun. Menurut Rano, persoalan permukiman di kawasan ini sudah berlangsung lama, terlebih sebagian warga menempati lahan milik Sekretariat Negara. Kita selalu berusaha untuk menyadarkan masyarakat bahwa bukan berarti tidak layak, tapi mungkin kalau tinggal di rumah susun jauh lebih layak. Saat ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai fasilitas penunjang bagi para penyintas. Mulai dari posko pengungsian, layanan kesehatan, dapur umum, bantuan logistik, hingga dukungan psikologis. Perhatian khusus juga diberikan kepada puluhan anak usia sekolah yang turut menjadi korban terdampak. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil memperbaiki Jalan Lenteng Agung yang amblas dalam waktu singkat. Kini jalan yang menghubungkan Jakarta dengan Kota Depok sudah bisa dilewati kendaraan dengan normal. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengapresiasi rampungnya perbaikan jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung, Srengseng Sawah, Jagakarsa. Sebelumnya, jalan ini amblas pada Kamis 30 Mei lalu akibat pipa gorong-gorong baja atau AMKO di bawah jalan mengalami keropos karena dimakan usia. Proses perbaikan dikebut siang dan malam oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DKI Jakarta
termasuk pengerahan alat berat yang sempat membuat rekayasa lalu lintas diberlakukan pada Senin kemarin. Saya sangat surprise, dalam waktu 5 hari jalan ini sudah bisa dilalui dengan kondisi yang cukup sangat baik. Alhamdulillah, barangkali sebagai jalan utama menuju Jakarta atau menuju Depok selesai hari ini, walaupun kiri kanan tetap harus diperbaiki. Tapi marilah yakini bisa selesai dalam waktu 4-5 hari ini luar biasa. Perbaikan dilakukan dengan mengganti pipa lama menggunakan box culvert bermaterial beton K400 dengan dilanjutkan dengan betonisasi jalan. Meski jalan sudah bisa dilalui, saat ini petugas tinggal merapikan bahu jalan dan membersihkan sisa material agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Mengantisipasi kejadian serupa, Rano telah meminta jajaran Dinas Sumber Daya Air untuk segera menginventarisir gorong-gorong bawah jalan di Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta. Kabar baik nih buat Anda yang lagi nunggu-nunggu job fair. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar job fair yang menyediakan ribuan lowongan pekerjaan dari 37 perusahaan ternama. Catat ya, tanggal 4 sampai 5 Juni 2026 di Gor Senen, Jakarta Pusat. Ingat syarat utamanya, wajib daftar dulu di karir.jakarta.go.id. Buat kamu yang pengen banget mengubah status dari job seeker jadi job keeper, ayo merapat. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap segala perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya.